Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin kasih memperkenalkan diri. Nama saya Aldana Rasanti dengan NPM 211566122 dari kelas praktikum SBDA. Di mana di video kali ini saya akan menyelesaikan tugas praktikum saya yaitu menjelaskan proses pembuatan CDM dan juga PDM serta mengeneratnya ke dalam sistem basis data, di mana pada pembuatan CDM dan PDM kali ini saya akan membuat sistem yang akan saya buat mengenai reservasi gedung serbaguna Universitas Lampung. Di mana nantinya saya akan melanjutkan atau meneruskan perpanjangan dari IRD ini ke dalam bentuk CDM terlebih dahulu, kemudian ke dalam bentuk PDM, dan akhirnya nanti akan saya generate ke dalam sistem basis data. Baiklah, langsung saja kita masuk aplikasi Power Designer. Nah, di sini kita create model, kemudian kita pilih konseptual data model, terus kita oke. Nah, selanjutnya di sini kita akan memulai proses pembuatan dari CDM. Nah, seperti yang kita ketahui tadi bahwa untuk CDM itu saya memiliki 4 entity, di mana entity-nya itu antara lain ada gedung, kemudian ada customer, ada transaksi, dan juga admin. Jadi pertama kita bisa drag ini, kita akan buat dulu ada 4 entity di sini. Oke, kemudian kita buat untuk entity yang pertama itu customer. Kemudian dengan atribut itu dia memiliki 5 atribut. Yang pertama itu ada ID, customer, sorry, ada nama ID, customer, dengan data type-nya itu variabel karakter. Variabel karakter, panjangnya saya buat 4. Jadi seperti ini ya proses pembuatan dari entity dan juga atribut. Kemudian di sini nantinya kita bisa mengisikan mandatory dan juga primary key dari masing-masing entity. Di mana untuk entity dari customer ini sendiri, primary key-nya itu adalah si ID customer ini. Oke, username. Nah, selanjutnya kita bisa menceklis di sini untuk mandatorinya semuanya kita checklist yang tandanya bahwa kelima-lima dari atribut ini wajib diisikan gitu. Primernya tetap hanya satu ya. Oke. Nah, jadi kan di sini lanjut lagi kita bisa ke entity yang kedua, di mana untuk entity kedua ini kita beri nama gedung dengan atributnya itu ada nama lokasi, kemudian gambar dengan lokasi, detail, fasilitas, daya daya tampung,
terus lokasi dan galeri lokasi. Galeri lokasi, nama lokasi dan lokasi. Oke. Kemudian kita tentukan tipe datanya. Dan untuk primary key-nya di sini itu ada di yang di baris pertama itu nama lokasi karena untuk bagian gedung ini yang menandakan agar nantinya dia bisa berelasi dengan tabel-tabel yang lain itu adalah nama lokasi yang dipesan oleh customer. Oke, kemudian lanjut ke entity yang ketiga yaitu untuk entity transaksi. Kita buat lagi atributnya. Di sini untuk atributnya ada ID si tanggal pinjaman, jam pinjaman, tanggal pengembalian, dan jam pembelian. Kemudian kita buat Nah, lanjut kita isi lagi mandatory seperti biasa kita checklist semua. Karena kan wajib diisikan ketika seorang customer ini melakukan transaksi. Dan untuk primary key-nya adalah ID transaksinya. Oke, jadi dan untuk entity terakhir itu ada yang namanya admin. Di mana atributnya itu yang pertama ada ID admin pastinya, ID admin, username, password, nomor telepon, kemudian alamat email, dan nama admin. Kemudian kita isi Oke, terus lagi-lagi kita klik untuk mandatorinya. Nah, untuk entity dari admin ini, primary key-nya adalah ID admin. Karena ini adalah bagian yang paling unik dari entity ini. Oke, sebelum kita buat relasi ini, kita cek terlebih dahulu apakah sudah terisi semua. Oke, lanjut. Kita bisa ngebuat kira-kira relasi seperti apa
yang menyambungkan atau menghubungkan tiap-tiap entitas yang ada di sini. Nah, caranya adalah kita klik di sini, oh sorry, kita klik di sini, kita tahan, kita drag. Nah, untuk gedung sendiri, untuk customer dengan gedung sendiri itu nama nama relasinya adalah melihat, karena customer bisa melihat 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 gedung. Lanjut kita buat relasi customer dengan transaksi, di mana di sini ada melakukan. Kita buat dulu tiap-tiap relasinya biar mudah. Dan terakhir ini relasinya mengkonfirmasi. Oke. Nah, lanjut. Apakah sudah selesai sampai di sini? Enggak, karena tiap-tiap tiap-tiap relasi ini harus kita isikan bagian kardinalitasnya, karena jenis kardinalitas seperti apa yang ingin kita hubungkan di tiap-tiap entity ini supaya nantinya waktu entitas ini diturunkan dalam bentuk tabel itu dia bisa saling memanggil itu. Dimana untuk kardinalitas dari relasi melihat itu kita buat one to many, kemudian mandatory cardinality-nya di sini kita checklist dan mandatory cardinality-nya di sini kita checklist. Oke, lanjut ke yang melakukan itu, oh sorry, yang melakukan ini one to many mandatorinya kemudian oke. untuk yang melihat ini tadi, dan untuk yang mengkonfirmasi ini kita buat cardinality-nya many to one dengan mandatory di sini. Oke. Lanjut, saya izin untuk mengecek ini terlebih dahulu supaya nantinya menghindari error. Nah, jadi ini merupakan bentuk CDM dari reservasi gedung serbaguna Unila kan. Nah, jadi di sini ada customer, ada gedung, ada transaksi, ada admin, di mana customer itu memiliki 1, 2, 3, 4, 5 atribut, yaitu ID customer, username, nama customer, nomor telepon, dan juga password. Kemudian untuk gedung itu ada atributnya nama lokasi, gambar dana lokasi, detail fasilitas, daya tampung, luas lokasi, dan juga galeri lokasi. Kemudian untuk entitas transaksi itu ada atribut ID transaksi, tanggal peminjaman, jam peminjaman, tanggal pengembalian, dan juga jam pengembalian. Dan entitas terakhir itu ada admin, di mana admin ini memiliki atribut ID admin, username, password, nomor telepon, alamat email, dan juga nama admin. Nah, setiap primary key itu ditandai dengan PI, 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 PI. Jadi untuk admin itu primary key-nya ID admin, ID transaksi, ID customer, dan juga di sini untuk gedung adalah nama lokasi. Nah, kemudian di sini juga tadi saya sudah memberikan tipe-tipe data yang sesuai dengan atribut yang ada, dan juga panjang atau range-nya dari tiap tipe data ini. Dan untuk gambar di sini, kalau misalnya kalian perhatikan, ada gambar dan lokasi dan juga galeri lokasi. Nah, kenapa saya menggunakan karakter, tipe data karakter? Karena di sini saya ingin nantinya itu gambar-gambar yang meliputi gambar dan lokasi dan juga galeri lokasi ini sudah diupload ke dalam iCloud. Jadi nantinya itu dalam tabel ini hanya dipanggil URL-nya saja. Di mana galeri lokasi di sini untuk panjangnya itu saya maksimalkan 10 gambar, dan untuk gambar dan lokasi itu memang maksimalnya itu hanya 1 gambar karena nantinya itu hanya digunakan pada laman utama atau beranda. Kemudian kita juga sudah selesai membuat relasi di mana customer dengan gedung itu berelasi melihat.
customer dengan transaksi berelasi melakukan, dan transaksi dengan admin itu berelasi mengkonfirmasi. Tadi juga kita sudah mengisikan mandatorinya, dan selanjutnya kita bisa klik tools. Kemudian kita bisa mengenerate CDM kita ini ke dalam bentuk physical data model atau PDM. Di sini kita pilih untuk DBMS-nya tuh MySQL 5.0. Kemudian untuk name-nya tuh dibiarkan default saja. Untuk kodenya juga biarkan default. Kemudian ini tidak usah kita checklist. Kita bisa oke kan? Nah, lanjut dia bakal otomatis berubah ke dalam bentuk PDM. Jadi PDM ini nih eh, lebih lebih sebenarnya tuh konsepnya mirip dengan CDM, tapi dia lebih lebih ke secara tampilan fisiknya gitu. Nah, lanjut. Hmm, kita bisa langsung mengenerate ini ke dalam database. Database, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah ini bisa kita lihat outputnya setelah kita sudah mengenerate CDM ke PDM, kemudian ke dalam bentuk database. Ini bisa kita lihat untuk DBMS. Name-nya ada MySQL 5.0. Ini kita bisa play dulu. Kemudian ada create on kapan dibuatnya, kemudian ada untuk drop table if access admin, ada customer, ada gedung, transaksi. Nah, ini tadi kan merupakan entitas-entitas yang udah kita buat. Kemudian ini ada tabel untuk admin, ini merupakan atribut-atributnya beserta dengan primary key-nya di sini dan juga tipe data serta range-nya yang udah kita buat. Kemudian ini ada untuk tabel customer, kemudian untuk ada tabel gedung dan juga tabel transaksi. Kemudian di sini juga bisa kita lihat bahwa relasi-relasi yang terbentuk di antara empat entitas ini seperti tabel gedung at concern FK melihat foreign key dengan ID customer. Kemudian di sini juga melakukan dengan melihat ID customer. Kemudian di sini juga ada melakukan proses konfirmasi dengan melihat foreign key ID admin. Seperti itu. Mungkin cukup sekian video dari saya terkait penjelasan pembuatan CDM, PDM, dan juga generalisasinya ke dalam bentuk sistem basis data untuk sistem yang akan saya buat nantinya, yaitu sistem web reservasi gedung serbaguna Universitas Lampung. Mohon maaf apabila ada salah kata dan juga kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.